Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan yaitu tentang kajian ilmu fikih kitab Sabil al-Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari atau Datuk kita Kelampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnata tasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kemarin kita membicarakan tentang yang menghalangi haji dan mengerjakan umrah. Yaitu kemarin yang pertama adalah bapak atau ibu, yang kedua suami, yang ketiga tuan ya, yang keempat ihsar am atau halangan berat, yang kelima ihsar khas larangan ringan, dan yang keenam karena adanya hutang yang belum dibayar. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Tempat penyembelih dan tempat memberikan makanan itu adalah pada tempat ihsar tanah haram atau tanah halal. Maka hendaklah daging binatang atau makanan itu dibagikan di tempat itu.
Dan kalau tempat ihsar itu tanah halal, memadailah menyembelihnya dan memberikan makanan di sana, sekalipun dapat menyembelihnya dan memberikan makanan di tepi tanah haram. Sedang puasa tidak terikat kepada tempat dan tidak wajib qada apabila mereka bertahallul, karena bukan disebabkan kesengajaan, hanyalah pekerjaan yang mereka lakukan seperti sebelum ihram jua. Kalau orang yang terhalang dalam ibadah haji qada atau nazar yang ditentukan tahunnya ialah pada tahun adanya halangan tadi, maka hajinya tetap menjadi hutangnya seperti semula. Haji wajib atau haji nazar apabila disyaratkan dengan dipenuhinya segala syarat istita'ah sebelum tahun ihsar, dan jika orang yang terhalang haji sunat atau haji wajib atau haji nazar yang belum memenuhi persyaratan, tidaklah wajib yang sesuai pada haji sunat dan tidak pada haji wajib, dan haji nazar sampai diperolehnya istita'ah atau kemampuan kita. Barang siapa yang meletakkan syarat pada awal ihramnya dengan kehabisan bekal, atau karena sakit, atau karena sesat jalan, atau karena salah hitung dan sebagainya, maka syarat yang seperti itu diperbolehkan dan ia boleh bertahallul, seperti kebolehan seorang membatalkan puasanya yang dinazarkannya dengan syarat bahwa karena adanya uzur, ada uzur. Kalau disyaratkan tahallulnya dengan menyembelih, maka wajiblah ia menyembelih, atau disyaratkan dengan tidak menyembelih, atau disyaratkan sesuatu yang umum, tidaklah wajib menyembelih. Hendaklah ia bertahallul dengan niat tahallul dan bercukur. Dan kalau katanya, aku sakit di dalam ihramku, maka aku bertahallul, maka sesudah itu ia sakit di dalam ihramnya, maka jadilah ia bertahallul dengan semata sakitnya, ya, dengan semata sakitnya, dan boleh ia menukarkan hajinya dengan umroh karena sakit atau dengan syarat lain, atau dengan syarat lain berlakulah seperti yang dikatakannya. Umpamanya katanya, kalau aku sakit di dalam ihramnya, ya, kalau aku sakit di dalam ihramnya, hajiku ini kujadikan ihram umroh, ujarnya, ya kan? Lalu sakitnya
Bas ihram sakit, nah lalu ia harus menjadikan ihramnya itu tadi haji ihram umrah, ya kan? Padahal niat yang pertama tadi adalah niat ihram haji. Cuman karena sakit, ya kan? Lalu beralih kepada ihram umrah. Seorang tidak boleh bertahallul karena sakit dan karena yang lainnya dengan tidak disyaratkannya. Kalau ini kada mensyaratkan, ya kah? Kada ada syarat-syarat ada bolehnya mengganti. Ada yang itu tadi kan bersyarat. Artinya kalau aku sakit di dalam ihram hajiku ini, ajarnya, ya kan? Ku jadikan ihram umroh. Nah, jadi setelah berihram ternyata sakit jualnya, ya kan? Nah, lalu dijadikannya ihramnya tadi ihram umroh. Di sana kada kawa bapander sembarangan, ya kan? Kada kawa lalu sembarangan bapander. Misalnya apakah? Kada bela ya kok, nah ya sudah tuh. Bisa kada beliur lagi makan. Jadi hati-hati di sana bapander, ya kan? Jadi kenyataan, jadi ya apa yang kita pander itu bisa terjadi. Seorang tadi tidak boleh bertahallul karena sakit dan karena yang lainnya dengan tidak disyaratkannya. Karena tahallul itu tidak memberikan faedah untuk menghilangkan sakit atau yang seumpamanya yang berbeda dengan tahallul disebabkan ihsar tadi. Tetapi hendaklah ia bersabar sampai hilang sakitnya. Atau yang seumpamanya itu, dan kalau berihram umrah hendaklah diteruskannya. Atau kalau berihram haji. Jadi misalnya ihram umrah teruskan, ya ihram haji laksanakan haji. Dan tidak sempat melaksanakan hajinya, misalnya ihram haji nih, hendaklah bertahallul dengan mengerjakan umrah. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, wajiblah bertahallul. Ya. Barang siapa yang tidak sempat wukuf di Arafah, wajiblah bertahallul. Haram meneruskan ihramnya sampai ke tahun yang akan datang, karena tidak sempat berhaji. Maka kalau diteruskannya ihramnya sampai dapat mengerjakan haji dengan ihram itu pada tahun berikutnya, maka tidaklah memadai hajinya. Dan bertahallul dengan mengerjakan umrah, yaitu dengan tawaf, sa'i dan bersyukur dengan niat tahallul sekalipun diniatkan umrah. Dan tidaklah memadai umrah itu sebagai umrah yang wajib. Dan tidaklah wajib melontar bermalam di Muzdalifah dan Mina, sekalipun masih tinggal lagi waktu bermalam di sana. Bermalam di Muzdalifah dan Mina. Maka dengan dikerjakannya semua perbuatan umrah, maka sudahlah dianggap bertahallul sani. Sedang tahallul awal sudah dianggap telah terjadi dengan salah satu dan
bersyukur dengan salah satu dari bersyukur. Tawaf yang diri dengan sa'i karena hukum melontar terhapus dengan luput wukuf. Tawaf yang diiringi dengan sa'i karena hukum melontar terhapus dengan luput wukuf, maka keadaan dirinya sama seperti orang yang telah melontar dan wajib mengqadha hajinya dengan segera, sekalipun haji itu termasuk haji yang sunnat, karena masih dianggap bersengaja dan juga diwajibkan membayar dam tamattu. Dan kalau luput wukuf karena sesuatu uzur, sekalipun karena tertidur atau karena lupa, dan wajib menyembelih kambing dam sesudah ihram haji qadha, dam sesudah ihram haji qadha atau sesudah masuk waktu ihram pada tahun yang akan datang, seperti dam tamattu tidaklah wajib melainkan pada haji. Ketahuilah dan itu terbagi kepada 4 macam dam tadi. 1. Dam tertib dan takdir. Yang kedua, dam tahyir dan ta'dil. Yang ketiga, dam tahyir dan takdir. Dan yang keempat, dam tertib dan ta'dil. Yang dimaksudkan dengan tertib ialah tidak boleh dipindah dari yang asal kepada pengganti, terkecuali yang asal tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksudkan dengan tahyir adalah sebaliknya, yaitu boleh berpindah dari yang asal kepada pengganti, sekalipun masih mampu melaksanakan yang asal. Yang dimaksud dengan takdir ialah puasa yang telah ditentukan jumlah harinya. Dan dam ta'dil sebaliknya, yaitu tidak ditentukan jumlah harinya yang menjadi pengganti dam oleh syarat. Dam semacam yang pertama adalah dam tamattu, qiran, meninggalkan ihram dari miqat, meninggalkan melontar, meninggalkan bermalam di Muzdalifah dan di Mina, dan meninggalkan tawaf wada. Itu dam tamattu. Dam tamattu dan qiran. Dam tamattu dan qiran penyebabnya pertama meninggalkan ihram dari miqat, yang kedua meninggalkan melontar, meninggalkan bermalam di Muzdalifah dan di Mina, dan meninggalkan tawaf wada. Dan macam yang kedua ialah dam membunuh binatang buruan, memotong dan mencabut pohon kayu. Dan dam yang ketiga, dan macam ketiga adalah dam bersyukur, mengerat kuku, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut kepala, memakai jenis pakaian yang diharamkan bagi yang berihram, melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada senggama.